Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Pada video kali ini saya akan membahas materi matematika dasar, yaitu tentang aljabar dasar. Dalam materi ini saya membuat poin-poin penting, yaitu ada beberapa poin, ada 7 poin. Itu langsung aja pada poin pertama, itu apa itu namanya, komutatif, aturan komutatif. Poin pertama itu komutatif. Apa itu komutatif? Dalam pengerjaan soal aljabar itu dimana x ditambah y sama dengan y ditambah x. Artinya apabila kita menjumlahkan x tambah y, kita balik menjadi y tambah x, itu tidak akan mempengaruhi hasilnya. Jadi maksudnya boleh dibalik-balik, x tambah y sampai tambah x sama saja. Lalu x kali y sama juga, bisa sama dengan y dikali x. Sedangkan pada pengurangannya, di mana x kurang y itu tidak sama dengan y dikurang x. Dan pembagian x dibagi y tidak sama dengan y dibagi x. Jadi dalam pengurangan tidak boleh kita balik-balikkan, dimana misalnya x kurang y, kita balikkan y kurang x, itu akan mengubah hasilnya karena dia tidak sama. Atau ini bisa kita tulis seperti ini, y dibagi x itu tidak, x dibagi y itu tidak sama dengan y dibagi x. Lanjut, yang kedua, itu asosiatif. Asosiatif ini sebagai contoh, x ditambah y ditambah z sama dengan x ditambah y tutup kurung tambah z sama dengan x tambah y tambah z. Maksudnya x tambah y tambah z ditutup kurung buka tutup kurung sama dengan x tambah y tutup kurung tambah z sama dengan x tambah y tambah z. Y tutup kurung di sini tidak akan mempengaruhi dari hasil x tambah y tambah z, sehingga maksudnya sama. Mau tutup kurungnya dipindahkan, hasilnya akan sama, yaitu x tambah y tambah z. Walaupun tidak dikasih tutup kurung pun hasilnya bakal sama. Sama juga dengan perkalian x buka kurung y z sama dengan, kita pindahkan lagi kurungnya, x y kali z itu sama juga dengan x kali y kali z. Jadi kurungan ini tidak mempengaruhi hasil, sama dengan x kali y kali z. Berbeda dengan pengurangan, dimana misalnya x dikurang y dikurang z itu tidak sama dengan x dikurang y dikurang z di tutup kurung. Di sini x kurang y kurang z itu tidak sama apabila kita pindahkan, itu hasilnya tidak akan sama. Sini y kurang z dikurung, di sini pindahkan menjadi x kurang y kurung, itu hasilnya tidak sama.
juga dengan pembagian X dibagi buka kurung Y tidak sama dengan apabila kita punya X bagi Y kurung bagi Z, itu tidak sama. Atau dalam sulit penulisan yang lain, X dibagi Y per Z itu tidak sama dengan X per Y bagi dengan Z. Aturan kedua. Lalu aturan yang ketiga, poin ketiga, itu namanya distributif. Distributif ini dimana X dikali buka kurung Y ditambah Z. Ini menghasilkan X dikali Y, XY tambah X dikali Z, XZ. Ini X-nya di sebelah kiri. Apabila kita pindahkan X ke sebelah kanan, itu tidak akan mempengaruhi hasil U-nya juga. Misalnya Y ditambah Z, tadi buka kurung tutup kurung, dikalikan X, X-nya sebelah kanan. Itu sama juga Y dikali X, YX, jadi plus Z dikali X tambah ZX, sama hasilnya. Begitu juga dengan pengurangan, misalnya di mana X buka kurung Y kurang Z sama dengan X dikali min Z, X dikali Y, XY, X dikali min Z dengan min XZ. Apabila kita pindahkan X ke sebelah kanan, mana seperti ini, Y dikurang Z kali X, hasilnya akan sama juga seperti di atas. Jadi X, Y dikali X, min Z dikali X, min ZX. Tetapi dalam pembagian tidak sama. Sebagai contoh, misalnya X ditambah Y, buka tutup kurung, dibagi Z. Ini sama dengan X dibagi Z, jadi X bagi Z ditambah min plus Y dibagi Z tambah Y dibagi Z. Atau ini bisa ditulis juga X per Z ditambah Y per Z. Ini Z-nya di sebelah kanan. Apabila kita ubah pembaginya ini Z di sebelah kiri, itu tidak sama hasilnya. Misalnya seperti ini. Z dibagi X ditambah Y. Itu hasilnya tidak sama seperti di atas. X tambah Y, X bagi Y tambah X bagi Z. Atau dalam bilangan pecahannya X per Y tambah X per Z. Ini tidak sama. Jadi dalam pembagian, kalau pembagiannya Z sebelah kanan itu tidak, misalnya kita ubah ke sebelah kiri, itu hasilnya akan berubah atau tidak sama. Jadi tidak boleh memindahkan dalam pembagian ini. Apabila pembagiannya sebelah kanan, tetap sebelah kanan, tidak boleh kita pindahkan ke sebelah kiri karena akan merubah hasilnya. Lalu selanjutnya prioritas, dimana prioritas ini apabila ada perkalian, kombinasi perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, maka perkalian dan pembagian itu didahulukan.
itu didahulukan. Selanjutnya yang kelima itu apa namanya, suku dan koefisien. Suku dan koefisien ini bisa kita contohkan, misalnya 4x dikurang 2yx. Jadi yang dinamakan koefisien ini adalah ini, angka 4 dan 2. Ini adalah koefisien. Dan 2. Sedangkan x dan yx itu adalah suku. Jadi masuk di sini adalah 4 ini adalah koefisien dari suku x. Lalu 2 adalah koefisien dari suku yx. Sukunya berbeda, x dan yx. Apabila sukunya sama, misalnya 4x dikurang 2x misalnya. Pada kasus seperti ini sukunya bisa kita langsung kurangkan, karena tanda kurang di sini kita kurangkan karena suku di sini ada sama. Koefisiennya bisa langsung kita kurangkan karena sukunya sama nih. Jadi bisa langsung kurangkan, jadi menjadi 4 dikurang 2 x. Menjadi 4 kurang 2 2x. Misalnya contoh lain, misalnya 5xy dikurang 3xy. Karena sukunya sama, xy dan xy, bila koefisiennya bisa langsung kita kurangkan. Jadi 5 kurang 3 kurung xy sama dengan 2xy. Yang keenam yaitu pangkat dan akar. Aturan pada pangkat dan akar. Di mana apabila a pangkat m dikalikan a pangkat n sama dengan a m ditambah n. Jadi a-nya, karena a-nya sama atau suku, misalnya a di sini a ataupun konstanta juga boleh. Yang penting sama a itu pangkatnya bisa kita langsung jumlahkan. Jadi m ditambah n. Untuk pembagian misalnya a pangkat m dibagi a pangkat n, itu menghasilkan a m dikurang n. Jadi pembagian atau kebalikannya, misalnya perkalian pangkat menghasilkan m ditambah n, sedangkan pembagian menghasilkan m dikurang n. Lalu apa pangkat yang dipangkatkan lagi seperti ini, misalnya a pangkat m dipangkatkan lagi n, jadi hasilnya menjadi a m dikali n, pangkatnya dikali. Ada juga seperti yang lain, a pangkat 0 ini adalah 1, a pangkat min m sama dengan 1 per a pangkat m, a pangkat 1 per m itu sama dengan menjadi bilangan akar seperti ini. Lalu a pangkat n per m bisa ubah ke bentuk bilangan akar menjadi seperti ini. Bisa juga dituliskan seperti ini.
Kita lanjut ke poin ke-7, yaitu logaritma. Logaritma ini dimana misalnya X sama dengan A pangkat B. Jadi B sama dengan log A X. Apabila log A XY itu adalah log A X ditambah log A Y. Lalu yang lain misalnya log A X per Y sama dengan log A X kurang log A Y. Jadi bedanya yang di atas ini kan perkalian log A X kali Y, sehingga log A X tambah log A Y, jadi penjumlah ditambah log A X tambah log A Y. Sedangkan kalau pembagian log A X per Y, log A X dikurang log A Y. Selanjutnya misalnya log A dalam pangkatan X pangkat N itu menjadi N log A X. Sekian video dari kami. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.